Jamahlah kami semua Tuhan. Dalam kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami semua Tuhan. Sucikan hati kami semua Tuhan. Agar kebenaran firman-Mu ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh makan tempat dalam hati kami semua Tuhan. Dan Tuhan benar-benar kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar petunjuk-petunjuk daripada-Mu. Karena petunjuk daripada-Mu menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, di mana kami pertahankan Engkau semasi Engkau berikan kesempatan kami hidup itu. Terima kasih, kami terlalu yakin segala penghalang-penghalang Tuhan sudah singkirkan tempat ini. Terlebih dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, hamba yang bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar semua terjadi bukan kehendak hamba-Mu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran kita pada saat ini, kita mau datang memuliakan Tuhan karena Dia Maha Baik, Dia Maha Kuasa. Dia sudah menolong, Dia sudah memimpin kita semua sampai boleh berada saat ini. Semua kita tahu sebagai orang percaya, ini adalah kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saudara sekalian, kita tidak berada lagi. Tapi inilah kemurahan Tuhan dan kesempatan dari Tuhan yang berikan bagi kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kemudian bagi kita orang percaya kepada Tuhan yang menjadi satu kebanggaan, satu kesenangan bagi kita, hanya kita beribadah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang merupakan satu kebanggaan, satu kesenangan kita. Beda dengan orang luar, orang punya kesenangan banyak sekali. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, orang berkesenangan hanya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Cuma itu kasihan orang-orang percaya kesenangan dan kebanggaan. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita mengikut Tuhan itu, saudara sekalian, memang tidak, kalau secara kita dalam Tuhan itu senang, tapi kalau dalam dunia itu saudara sekalian kita tidak rasa senang, karena kita boleh dikata tersisih. Amin, saudara. Mari kita lihat dalam Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Berapa semua? Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Silakan dulu. Inilah kita di dalam Tuhan, saudara. Kamu akan dibenci semua orang. Jadi kita yang telah percaya, yang telah datang kepada Tuhan akan dibenci oleh semua orang. Orang-orang siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Orang yang tidak percaya dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, mereka yang membenci kita, yang sudah berada di dalam Tuhan, yang sudah dibaptis, sudah menerima kuasa Tuhan itu, saudara sekalian, sehingga Yesus bicara kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan, bukan karena nama setan, tetapi karena Tuhan, sehingga mereka benci, saudara sekalian. Tapi kalau nama setan, saudara sekalian, itu kalau orang dengan setan, orang tidak benci.
Tetapi saudara sekalian, kalau kita di dalam Tuhan itu sudah dibenci, saudara sekalian, karena nama Yesus Kristus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kata pada kesudahan, jadi dengan kata tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi kalau kalimat bertahan itu berarti kita akan menemui penderitaan, kesusahan, ejekan, olokan, itulah kita dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita di dalam Tuhan itu pasti kita akan merasakan itu. Sebab Alkitab sudah bicara, saudara sekalian, orang yang bertahan sampai pada kesudahan, berarti kalau kita bertahan itu sebagai yang saya katakan, itu kita akan alami macam-macam cara, olokan, sindiran, ejekan, itulah kita orang percaya karena Tuhan. Amin saudara. Bukan karena setan tapi karena Tuhan. Kita diejek, diolok di mana-mana, tidak dihargai saudara-saudara. Tapi saudara sekalian, kalau kita di dalam Tuhan lantas berlaku hal-hal seperti itu, kita harus sadar firman Tuhan berkata bahwa Dia ada dengan kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga saudara sekalian terjadi seperti itu. Sehingga itu banyak saudara sekalian yang saya bicara memberikan contoh tentang buah mangga. Ayo kita berikan contoh. Kalau itu mangga ada buahnya dan mulai masak saudara sekalian, hati-hati orang pigo yang dilempar pijunggel. Tapi kalau so habis DP buah itu, so ada orang lagi pergi-pergikan di situ sampai bautan DP pohon. Demikian dengan kita. Kalau roh Tuhan ada di dalam kita itu tidak henti-hentinya. Orang mengejek, memfitnah, mengolok dan sebagainya saudara sekalian. Itulah kita. Tetapi di sini dia katakan kalau kita bertahan saudara sekalian, kita akan selamat. Jadi kita harus bertahan. Belajar dengan firman Tuhan sementara kita berikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup di dunia ini kita mengalami semua ini. Dan kita harus pertahankan dia. Sehingga itu dia berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 13. 1 Yohanes 3 ayat 13 dia berkata, sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 13 dia berkata, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi dia katakan di sini jangan heran. Kalau dunia membenci kita, membenci saudara, dia katakan jangan heran. Alkitab sudah bicara itu. Jangan kamu heran saudara-saudara, dia katakan apabila dunia membenci kamu. Apabila orang-orang jahat membenci kamu, dia katakan jangan heran. Kita lihat Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Inilah kita di dalam Tuhan. Sebab kita mengikuti Tuhan. Dan hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus. Tentu kita ingatkan dia. Janganlah kamu heran, dia katakan di sini dalam Yohanes 3:13. Saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu, jangan heran. Yohanes 15:18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus yang berbicara. Jangan heran. Kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus Yesus, kita akan alami seperti itu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi saudara sekalian ingat itu. Dunia membenci kita, dorang selebih dulu benci pada dia daripada kita. Ingat semua itu. Kata-kata Tuhan ini kita pegang menjadi satu pegangan, menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, dalam kita pertahankan Tuhan. Kita lihat Markus 14 ayat 65. Sekarang kita mulai melihat kehinaan Yesus yang terjadi di zaman itu pada orang-orang Farisi. Markus 14 ayat 65. Saudara,
Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Lihat kehinaan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dia raja di atas segala. Dia datang ke dunia ini tidak berbuat salah. Dia menolong manusia yang ada di dunia ini. Orang sakit, orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar. Itulah pekerjaan Tuhan yang nyata sebagai bukti-bukti yang ada. Tetapi saudara sekalian, orang-orang jahat ini tidak mengakui dia. Malah mereka bertindak seenaknya, seakan-akan dia ini salah. Tetapi mau lihat setelah hal yang dia jalankan itu benar-benar tidak ada kesalahan setitik jua pun. Dia datang menyampaikan berita-berita ini supaya dunia percaya pada dia, supaya dunia mengenal dia, dan supaya saudara sekalian orang mau datang kepada dia untuk diselamatkan. Kali lagi kita baca, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia. Jadi saudara, beberapa orang mulai ludah kepada dia. Itu kalimat yang jelas bagi kita sini. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia. Orang ludah kepada dia dan menutupi mukanya. Lalu orang tutup DP muka. Dan orang tinju pada dia. Orang pukul, orang tinju pada dia. Sambil orang berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Jadi coba terka kalau siapa tu dapat tinju pada dia. Karena dia sudah tutup DP muka. Luar biasa kejahatan manusia pada zaman itu. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita ingatkan semua ini, betul-betul kita mencintai dia. Apapun yang akan terjadi. Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi pengawal sesudah sekarang raja itu orang pukul pada dia. Yesus yang tidak mempunyai salah setitik jua pun, saudara. Sungguh luar biasa. Ini menjadi satu perhatian bagi kita. Sebab itu saudara sekalian, kita hidup dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Kita tidak ada kebebasan untuk dunia ini. Kita hidup dalam Tuhan ini, saudara sekalian, sebagaimana saya katakan, hanya menjadi satu kebanggaan bagi kita. Menjadi kesukaan bagi kita selain hanya kita berkumpul, beribadah, memuliakan Tuhan. Itulah saudara sekalian kebanggaan kita. Hidup di dalam dunia ini, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh melihat penderitaan Yesus karena siapa? Karena saya, karena saudara, karena dunia ini. Jadi bagi siapa yang percaya, sudah tentu dia katakan itu akan diselamatkan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan Tuhan itu digenapi. Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dia sudah bicara digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu kekal. Ingat saudara, janji Tuhan itu kekal. Jangan kita pikir itu tidak kekal. Dan kita akan terima semua apa yang dia sudah sampaikan bagi kita. Kalau kita saudara sekalian bertahan, dia katakan di situ, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan dan waktu mana Tuhan akan angkat kita. Kita tidak tahu saudara, besok lusa atau di muka kah? Kita tidak tahu saudara. Tetapi kalau kita dipanggil kalau kita telah diangkat oleh Tuhan, saudara sekalian, kalau kita dah bersama-sama dengan dia, bertahan saudara sekalian tentang perintah dia, bahwa sungguhnya keselamatan menanti kita. Kalau kita tidak tahan saudara sekalian, apa yang kita rasakan, apa yang dia sudah janjikan bagi kita adalah kehukuman, saudara. Jadi situ sebabnya berkata dalam Yohanes 10:31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Luar biasa penderitaan Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini. Bayangkan saudara sekalian, dia raja di atas segala raja. Dong lempar ke batu lagi pada dia. Orang jangan melempar ke batu.
Jangan bicara kasar juga barangkali kalau kita tidak taat dengan Tuhan. Terjadi itu. Apalagi yang lemparkan batu. Oh, orang bisa renungkan itu. Tetapi kepada kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha mempertahankan Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi, saudara sekalian. Kita harus bertahan. Kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan dapat melihat kemampuan kita, saudara sekalian, di dalam kita mempertahankan Tuhan. Tuhan yang nak kasih biar orang melempar di batu. Barangkali kita cuma fitnah, ejekan, olokan dan sebagainya. Itu kan kita mampu mempertahankan. Tuhan tahu kemampuan kita. Sebabnya saudara sekalian, kita selalu belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27 dia berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara sekalian, dia akan balas. Dia tidak diam, saudara. Dia tahu semua ini, saudara sekalian. Matius 16 ayat 27 dia berkatakan lagi. Sebab anak manusia, yaitu Yesus Kristus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Saudara sekalian, diiringi malaikat-malaikat, dijaga dan dilindungi malaikat-malaikat, disertai dengan malaikat-malaikat yang ada. Saudara sekalian, sebagaimana dia katakan sini, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada kedatangan Tuhan di awan angkasa dengan ribuan malaikat yang bersama-sama dengan dia, saudara sekalian. Dan dari situlah saudara sekalian, dia menyampaikan bahwa dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara sekalian, ingat itu dia. Jadi kira bahwa Tuhan tidak balas dengan perbuatan orang-orang yang jahat seperti itu. Dia akan balas sesuai dengan perbuatannya. Saudara sekalian, itulah kita yang mau ikut Tuhan. Dan sekarang kita, saudara sekalian, mau belajar di sini tentang perjamuan, yaitu tentang memakan roti, tentang mau minum anggur. Kita lihat Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita lihat Markus 14 ayat 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perkataan Tuhan Yesus itu bagi murid-muridnya. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kalau kita, saudara sekalian, memakan roti ini, minum cawan ini, kita teringat penderitaan Yesus Kristus sebagaimana yang kita telah dengar bersama. Kalau kita ingat penderitaan Yesus Kristus, itu pasti kita ada kehancuran. Kalau kita berada di dalam kehancuran, Yesus mengasihani kita. Kita lihat orang jahat itu, saudara sekalian, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus pada saat itu. Orang jahat, saudara sekalian, yang sebelah saudara sekalian, dia hanya berkata, kasihani engkau ya Yesus yang tidak punya salah apa-apa. Engkau dihukum seperti kami yang berbuat jahat. Kami yang dihukum ini pantas sesuai dengan perbuatan jahat kami. Tapi kasihanilah Yesus, engkau tidak berbuat jahat apa-apa, engkau dihukum seperti kami. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, dan apabila engkau naik dan engkau telah menjadi raja, ingatkan saya ya Tuhan.
Maka Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya dukanya dia, orang saudara sekali melihat Yesus Kristus yang menderita seperti itu. Hanya kalimat itu yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dengan sedih hati dia melihat itu, dengan hancur hati dia melihat itu, sehingga dia berkata itu, dengan perkataan itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita saat ini datang saudara sekalian mau mengikuti acara saudara sekalian perjamuan kudus, dia memberitahukan kepada kita, kalau kita mau ingatkan tentang kematian dia, kita ingatkan saudara sekalian, maka pasti kita akan sedih. Sehingga apapun terjadi, namun hanya Allah kan sindiran mungkin caci maki, kita tetap pertahankan karena Yesus lebih dahulu telah mengalami seperti itu. Dan setelah dia disalibkan saudara sekalian, dia menderita luar biasa. Dan sesudah daripada itu, saudara kalian sebagaimana yang dia katakan di situ, kalau kita mempertahankan dia, kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kali inilah kita di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam Tuhan sesungguhnya bukan senang-senang, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, kesenangan orang percaya hanya beribadah, hanya memuji Allah, hanya memuliakan Tuhan. Itulah kesenangan orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu dan sadar di dalam penderitaan kita yang membuat tahan untuk tindakan-tindakan dunia ini hanya sementara. Dan saudara tahu hidup di dunia ini hanya sementara, tidak kekal saudara. Dan kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita akan menerima kemenangan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dia berkata di situ, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita memberitahukan, kita mengingatkan saudara sampai Dia datang di alam angkasa bersama malaikat dengan ribuan bersama-sama dengan Dia. Dan Dia berkata, dari situlah Dia akan membalas setiap perbuatan orang yang melakukan kepadanya. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Luar biasa janji Tuhan bagi kita. Luar biasa Tuhan ini menjaga kita. Luar biasa ini Dia menyampaikan bagi kita sekarang ini. Yang kita mau datang dalam perjamuan, mau makan roti dan minum cawan. Sehingga Dia berkata, barang siapa makan dagingku, roti adalah merupakan gambaran yang sebenarnya dagingku, Dia berkata, dan minum darahku, darah Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita. Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia. Jadi saudara sekalian, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita berpegang janji Tuhan Yesus Kristus ini, kita berpegang perkataan Tuhan Yesus ini, sebenarnya tidak ada yang kita mau takut saudara, karena Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Dan saudara tahu, berbicara kematian semua akan mati saudara sekalian. Tetapi manakala kita dipanggil Tuhan, sebagaimana saya katakan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ingat saudara sekalian, kalau kita mengalami cobaan, kita mengalami tantangan, bermacam-macam cara yang kita alami di dunia ini, kita harus ingat perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ada haleluya saudara. Inilah yang kita hadirkan pada hari ini. Dan sekarang saudara sekalian, kita mau datang pada perjamuan.
mau makan roti dan minum darah Yesus. Saudara sekalian, kita mau datang pada perjamuan suci, tentu kita akan sucikan hati kita. Amin, saudara. Kita semua banyak kesalahan, banyak kekurangan. Semasa kita hidup dunia ini, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Bahkan di sesama kita manusia, tetap kita ada kesalahan dan kekurangan. Saudara sekalian, sebelum kita datang pada pelaksanaan, mau makan roti dan minum darah Yesus Kristus yang menjadi satu contoh di sini, saling memaafkan. Kalau saudara bersalah dan tidak mau dimaafkan, bagaikan saudara menimbun bara api di atas kepala. Amin, saudara. Tegas sekali saya bicara ini. Saudara sekalian, bagaimana saudara sekalian contoh Alkitab bilang, kita menimbulkan bara di atas kepala kita kalau kita tidak mau menyadari dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana saudara sekalian tentang menimbun bara api di atas kepala itu? Saudara sekalian, Allah telah memberikan contoh, satu batang itu, satu pohon kering itu, saudara sekalian, kalau dia ditanam, satu pohon kering itu, lantas api mulai makan di ujung, tidak terlihat. Dia hanya, saudara sekalian, karena cuma bara, sedangkan asap hampir tidak dilihat. Tapi setelah besok lihat, kemari sotakura, besok lagi lihat, kemari sotakura, besok lagi lihat sotakura. Itu dibilang bara di atas kepala. Saya yakin tidak seperti itu, tapi saya perlu ingatkan itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita datang saudara sekalian pada perjamuan yang mau makan roti dan daging ini, saya minta untuk menghadapi tahun 2022 ini. Saudara tahu kita semua banyak kekurangan dan kesalahan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan pun ada kesalahan dengan saudara-saudara. Dari tempat ini saya memohonkan memaafkan saya juga sebagai pelayan. Semua kita mempunyai kekurangan dan kesalahan. Saya banyak berdoa dengan itu. Saya juga banyak menyadari saya banyak kesalahan, saudara. Sebab itu dari tempat ini sebelum kita melakukan ini, saya memohonkan ampun saya dalam saya melaksanakan tugas-tugas yang ada.